Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan mengenai kebakaran, penyebab, dan cara penanggulangannya. Perkenalkan kelompok kami, yang pertama ada Ahmad Zainul Fakih, kedua Alfian Syaful Darmawan, ketiga Bayu Nur Ihsan, keempat Rizka Maulida, dan kelima ada Safira Himatul Ulia. Selamat menonton! Sebelumnya, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kebakaran. Kebakaran merupakan nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Lalu, unsur apa saja yang dapat menyebabkan kebakaran? Berikut adalah 3 unsur yang dapat menyebabkan kebakaran. Pertama, bahan bakar, kedua, panas, ketiga, oksigen. Tanpa adanya 3 unsur tersebut, maka tidak akan terjadi kebakaran. Kebakaran di Indonesia dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas A. Kelas A merupakan kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda padat, seperti kertas, kayu, dan busa. Pada kelas A ini, media pemadaman kebakaran bisa berupa air, pasir, karung goni yang dibasahi, aparat atau racun api tepung kimia kering. Yang kedua, kelas B. Kelas B merupakan kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda mudah terbakar berupa cairan seperti spiritus, bensin, dan alkohol. Pada kelas B ini, media pemadaman kebakaran bisa berupa pasir, apar, atau racun api tepung kimia kering dan dilarang memakai air. Yang ketiga, kelas C. Kelas C merupakan kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Media pemadaman kebakaran berupa apar atau racun api tepung kimia kering. Matikan dulu sumber listrik agar kita aman dalam memadamkan kebakaran. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kebakaran? Beberapa penyebab kebakaran diantaranya. Yang pertama yaitu korsleting listrik. Lalu yang kedua adalah membuang puntung rokok secara sembarangan. Lalu yang ketiga adalah pembakaran sampah yang tidak terkendali. Lalu yang keempat yaitu adanya sambaran petir yang bisa saja mengakibatkan kebakaran. Lalu selanjutnya ada instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar SNI. Berikut adalah langkah-langkah untuk pencegahan kebakaran. Pencegahan yang pertama yaitu mematikan kompor. Untuk kompor minyak tanah, pastikan sumbu kompor masih panjang. Untuk kompor gas, pastikan tidak ada kebocoran pada selang. Yang kedua, lampu penerangan dengan bahan bakar minyak tanah sebaiknya dimatikan sebelum tidur. Yang ketiga, apabila menggunakan lampu bakar, pastikan jauh dari benda-benda yang mudah terbakar. Yang keempat, pastikan bahwa instalasi listrik di rumah Anda aman. 5. Hindari pembebanan yang berlebihan pada satu stop kontak. Berikut adalah upaya penanggulangan terjadinya kebakaran. Yang pertama, pasang detektor asap di langit-langit rumah. Yang kedua, sediakan alat pemadam kebakaran di rumah Anda. Yang ketiga, persiapkanlah pemadam kebakaran dari ledeng rumah. Yang keempat, panggil pemadam kebakaran apabila masih sempat. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Yang keempat, ikuti petunjuk evakuasi. Dan yang kelima, jangan sampai terjebak keramaian. Berikut peralatan pencegahan kebakaran. Yang pertama yaitu apar atau alat pemadam api ringan digunakan untuk penanganan dini. Peletakan apar pun harus ditempatkan di tempat-tempat tertentu dan mudah terlihat. Yang kedua adalah hidran
adalah sebuah alat atau terminal penghubung untuk bantuan darurat saat terjadi kebakaran. Yang ketiga adalah detektor asap atau smoke detector, alat yang berfungsi untuk mendeteksi asap saat terjadi kebakaran. Yang keempat adalah fire alarm, adalah sistem pendeteksi keberadaan api secara otomatis dengan melihat perubahan di lingkungan sekitar. Yang kelima adalah sprinkler, adalah alat yang akan mengeluarkan debit air ketika terdeteksi ada api dan ketika suhu telah melampaui suhu yang ditentukan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.